Jadi mulia sekali apa yang dilakukan oleh Melati dan teman-temannya. Nah, Terima kasih. Alisa, jaringan Gus Durian Peduli kan ini yang Betul. melakukan inisiatif ya untuk Ya. membantu warga. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Alisa kira-kira latar belakangnya ya dan juga siapa-siapa yang menjadi sasaran utama dari gerakan yang dilakukan oleh Lakukan. Gus Durian. Oke, terima kasih Mbak Desi. Jadi Gus Durian Peduli adalah sayap lembaga kemanusiaan atau humanitarian initiative dari jaringan Gus Durian Indonesia. Saat ini kan jaringan Gus Durian ada di 130 kota, Mbak. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, humanitarian seperti ini biasanya sudah kita lakukan. Misalnya waktu di gempa Palu, kemudian gempa Lombok, juga inisiatif yang lain ya, misalnya menyampaikan santunan dari publik untuk para petugas pemilu yang meninggal, yang menjadi korban gitu. Nah, jadi infrastrukturnya sudah ada lah, berbeda, jaringannya kalau sudah. Yang dulu itu satu wilayah terdampak, yang wilayah-wilayah yang lain membantu gitu. Kalau sekarang wilayahnya seluruh Indonesia terdampak. Karena itu kemudian Gus Durian Peduli mendirikan posko di 71 kota saat ini. Dan perhatian utama kami adalah kepada warga. Tujuan utamanya tentu saja adalah untuk social distancing, physical distancing, menjaga agar orang tidak ada di luar rumah. Nah, kami sadar betul bahwa yang namanya bekerja dari rumah, berdoa dari rumah, belajar dari rumah, itu tidak semua orang bisa melakukannya tanpa konsekuensi kesejahteraan. Banyak sekali warga Indonesia yang bekerja di sektor informal, dan mereka ini hidup dari penghasilan hari per hari. Mereka inilah Mbak Desi yang kena dampak paling berat. Kalau mereka stay di rumah, mereka kehilangan penghasilan. Mereka tidak tahu jadi antara bagaimana menyambung hidup. Iya. Gitu. Nah, Alisa sendiri ya, persisnya apa yang dilakukan? Bagaimana melakukan penggalangan dana ini dan juga ini kan di 70 kota ya? Iya, betul. Dilakukannya itu kira-kira berapa jumlah sasaran yang dituju? Sasaran kita tidak kita tetapkan secara person per person. Sampai saat ini jumlah paket sembako, jadi fokus kami paket sembako. Paket sembako ya? Bukan tunai juga, tetapi paket sembako. Jumlah total paket sembako yang didistribusikan melalui Gus Durian Peduli itu sudah hampir 10.000. 10.000. Ini sejak kapan, satu Alisa? kita menghitung ada 4 anggota keluarga gitu. Jadi kalau 10.000 paket, ya berarti kira-kira 40.000 jiwa tuh Mbak yang kami distribusikan. Dan ini saat ini kami masih terus dibanjiri titipan-titipan dari berbagai pihak yang ingin juga menyalurkan bantuannya kepada rakyat kecil. Nah, mekanismenya itu sendiri bagaimana dan bagaimana mengidentifikasi persisnya siapa-siapa yang membutuhkannya? Apakah ada data atau diserahkan kepada mungkin masing-masing RT atau RW? Bagaimana, Alisa? Kami melakukan kombinasi Mbak Desi untuk menentukan siapa penerima manfaatnya. Kami menentukan ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, prioritasnya adalah penduduk di warga kota besar. Karena warga kota besar ini kepadatan penduduknya lebih tinggi, risiko terjangkit mewabahnya COVID ini juga lebih tinggi, dan kita ingin mereka ini yang tinggal lebih banyak tinggal di rumah begitu. Kemudian yang kedua, mereka adalah pekerja informal yang kehilangan penghasilan hariannya, dan yang ketiga mereka termasuk dalam kategori keluarga miskin kota. Karena kalau pekerja informal kan banyak juga Mbak Desi yang sebetulnya mereka bekerja by project tapi tidak termasuk dalam kategori miskin kota ya gitu. Jadi kami fokusnya di miskin kota. Kriteria itu yang kemudian digunakan oleh teman-teman Gus Durian untuk mendapatkan data penerima manfaat yang paling tepat. Kami kan tidak bisa menyasar jutaan warga karena kapasitas kami sebagai gerakan sosial.
Karena itu kami memastikan bahwa yang sedikit ini sampai kepada sasaran yang tepat. Sampai saat ini dimulai persisnya kapan ya, Alisa, gerakan ini? Minggu ketiga Minggu Maret ketiga kami bulan sudah Maret mulai, ya, Mbak. mungkin mirip-mirip ya dengan ketika Melati memulainya ini, dan tadi Iya, betul. disebutkan sekitar 10.000 paket sembako yang sudah disalurkan ya, Yang sudah, iya. yang sudah Sudah terdistribusikan ke posko-posko kami, kemudian sudah turun ke masyarakat, itu ada 10.000. Sekarang kami masih menunggu ada sekitar kalau tidak salah 4.800, sekitar hampir 5.000 paket lagi, Mbak, yang nanti akan kami distribusikan. Oh iya, satu lagi, kami juga saat ini sedang mempersiapkan paket bantuan untuk buruh migran yang ada di Malaysia, Mbak Desi. Iya, masih banyak yang di Malaysia kalau tidak salah, ini Banyak masih sekali. iya lagi Ya. dicoba untuk dipulangkan ya oleh pemerintah. Nah, Alisa, siapa-siapa saja yang diajak kerja sama untuk gerakan ini? Kalau donasinya sendiri kami membuka kepada semua masyarakat ya untuk bisa membantu dengan berbagai kanal. Ada yang di platform online, ada yang di platform yang langsung ke Gus Durian, ada yang dalam bentuk barang begitu. Jadi mitranya banyak sekali, Mbak Desi. Ada yang menyumbangkan masker saja, ada yang menyumbangkan paket paket sehat saja, jadi hand sanitizer, kemudian sabun begitu ya. Ada juga yang memberikan sembako saja gitu, atau bahkan ada teman-teman yang misalnya mereka lebih kecil skopnya, mereka kemudian memilih menyumbangkannya kacang hijaunya atau apanya gitu. Jadi semuanya kami terima, kami tampung, dan itu yang kita olah kemudian untuk menjadi paket-paket bantuan. Iya, mungkin Alisa kalau ada teman-teman yang ingin ikutan, ingin membantu, itu bisa yang paling bagus ya, paling efektif itu di platform mana? Kalau tidak salah kan Alisa juga pakai kitabisa.com ya? Kitabisa.com ada, kemudian di NU khusus karena banyak anggota Gus Durian yang di NU, itu ada NU Care, itu juga ada salurannya, Mbak, di situ. Kemudian melalui rekeningnya Gus Durian sendiri juga bisa. Dan cukup banyak sampai saat ini animo masyarakat untuk membantu. Alhamdulillah ada yang di platform Kita Bisa saja sudah hampir kalau nggak salah hitungan terakhir semalam, Mbak, itu 27.000 orang. Wow. Nah, yang menarik, Mbak Desi, yang platform online ini ternyata ya orang tuh menyumbang tidak dengan jumlah yang besar-besar loh. Maksudnya nggak hanya orang yang secara finansial mereka sudah cukup mapan yang menyumbang, tetapi banyak sekali yang menyumbangnya Rp1.000, Rp2.000, karena memang keinginan untuk berbaginya itu besar gitu, Mbak. Iya, dan ini saya lihat sesuatu hal yang positif ya, yang keluar dari adanya pandemi ini. Nah, Melati sendiri siapa-siapa